Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ging Explore. Jadi, dalam video ini kita akan membahas mengenai cara menentukan berat ideal untuk ayam siapan. Jadi teman-teman, untuk ternak-ternak siapan ada beberapa faktor yang penting yang memang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah berat badan ideal. Nah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas secara detail dan lengkap bagaimana cara menentukan berat badan ideal seekor ayam siapan. Jadi teman-teman, untuk hal ini pertama-tama yang harus kita siapkan adalah timbangan. Nah, timbangan ini nantinya akan menjadi faktor yang bisa menentukan berat badan ideal. Dan timbangan ini memang sangat dibutuhkan. Kemudian, untuk pemberian pakannya harus tepat waktu ya, agar pengukuran berat badannya tidak meleset. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas cara menentukan berat badan ideal, kita harus paham dulu ciri-ciri dari ternak-ternak yang mengalami masalah pada badannya, seperti kegemukan ataupun terlalu kurus. Jadi teman-teman, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ciri-ciri dari ternak-ternak kita yang mengalami kegemukan. Jadi teman-teman, untuk yang kegemukan biasanya akan mengalami mudah ngos-ngosan atau nafasnya pendek, kemudian jalannya lambat dan malas bergerak, dan yang terakhir biasanya yang mengalami kegemukan akan cepat kelelahan. Jadi teman-teman, untuk solusinya bila ternak-ternak kita mengalami kegemukan, kita harus mengurangi pakannya, yang dimana harus kita sesuaikan dengan berat badan idealnya. Berikutnya, untuk ciri-ciri dari ternak-ternak kita yang badannya terlalu kurus atau dapat dikatakan berat badannya kurang, biasanya akan memiliki beberapa ciri-ciri, seperti serangannya seperti tidak memiliki efek, kemudian terlihat lunglai atau lemas, kemudian terlihat seperti tidak bertenaga. Maka, untuk solusi dari ternak-ternak kita yang berat badannya kurang, kita harus menambah porsi makannya sesuai dengan berat badan idealnya. Jadi teman-teman, setelah teman-teman sudah tahu ciri-ciri dari ternak-ternak yang mengalami kegemukan ataupun kekurangan berat badan, maka berikutnya langsung saja kita akan menentukan berat badan idealnya. Jadi teman-teman, untuk menentukan berat badan ideal, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melakukan penimbangan. Misalnya, pada saat ini kita timbang dan kita dapati berat badannya berada di angka 3,3 kg. Kemudian, yang 3,3 kg ini kita tentukan apakah dia mengalami kegemukan atau terlalu kurus. Nah, bagaimana cara menentukannya apakah dia kegemukan atau terlalu kurus? Yaitu dengan cara dites. Nah, pada saat kita tes, barulah kita lihat ke ciri-ciri mana dia beratnya. Misalnya, kita tes, kita temukan bahwa dia mudah ngos-ngosan, kemudian jalannya lambat dan malas bergerak, kemudian dia cepat kelelahan, maka dapat dikatakan bahwa dia mengalami kegemukan. Tapi apabila kita tes dan kita dapati ciri-ciri bahwa dia serangannya tidak berefek, kemudian lunglai, kemudian seperti tidak bertenaga, berarti dia memenuhi ciri-ciri kalau dia mengalami berat badannya terlalu kurus. Nah, itulah langkah pertama yang dapat kita lakukan, yaitu menentukan apakah dia kegemukan atau berat badannya kurus. Jadi teman-teman, setelah kalian menentukan apakah dia gemuk atau terlalu kurus, maka kita dapat melanjut pada langkah berikutnya, yaitu dengan cara misalnya tadi 3,3 kg ini kegemukan. Maka
kita atasi dengan cara mengurangi pakannya sampai berat badannya menurun. Misalnya, setelah kita lakukan diet, kita temukan berat badannya pada angka 3,0 kg. Nah, pada saat 3,0 kg ini, kita tes lagi. Kemudian, setelah kita tes, barulah kita tentukan kembali apakah dia gemuk atau kurus. Dengan cara melihat pada ciri-ciri tadi. Jika dia kegemukan, ciri-cirinya seperti apa? Jika dia terlalu kurus, ciri-cirinya seperti apa? Atau apabila 3 kg ini adalah berat badan idealnya. Nah, teman-teman, untuk berat badan ideal, ciri-cirinya yang pertama, tidak mudah ngos-ngosan, kemudian serangannya berefek, kemudian dia tidak lunglai dan bertenaga. Jadi teman-teman, jika ketiga syarat ini sudah terpenuhi, berarti dapat dikatakan pada 3 kg ini adalah berat badan idealnya. Dan berat badan 3 kg ini harus kita pertahankan sampai hari H. Karena pada saat inilah semua kekuatannya, semua kelebihannya dan semua kemampuannya akan dikeluarkan. Jadi teman-teman, pada intinya kita harus dapat menentukan pada berat badan berapakah semua kemampuannya dapat dikeluarkan secara maksimal. Jadi, misalnya tadi 3 kg ini dia mengalami kegemukan, kita harus menentukan pada berat badan berapa kemampuannya dapat dikeluarkan. Atau 3,3 kg ini dia mengalami kurus, maka pada berat badan berapakah kemampuannya dapat dikeluarkan. Nah, untuk kegemukan, cara mengatasinya yaitu dengan cara diet. Tapi, jika mengalami berat badannya kurang, kita dapat mengatasinya dengan menambah pakannya atau menambah makanannya. Barulah nanti, setelah berat badannya bertambah atau berkurang, sesuai dengan ciri-cirinya, sesuai dengan masalahnya, baru kita lakukan penimbangan. Jika dia terlalu gemuk, kita timbang, berat badannya berkurang, baru kita tes bagaimana perkembangannya, apakah masih terlalu gemuk atau kurus. Atau jika dia terlalu kurus, kita tambah pakannya, kemudian kita tes, barulah kita tentukan apakah dia masih kurus, atau sudah kelebihan berat badan, atau sudah ideal. Nantinya, setelah kita temukan berat badan ideal, maka berat badan inilah yang harus kita pertahankan sampai hari H. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. See you di next video.